Monggo silakan. Yuk, monggo. Mari. Monggo. Kan. Ya, Pak. Nggih. Jadi Pak. Ya, monggo monggo. Ini papa namanya. Jadi kelasnya kelas pemula dia. Ini tuh ikan yang dibudidaya apa aja Pak? Sementara lele aja. Oh lele. Untuk pakannya? Pakannya pelet. Oh pakai pelet. 100% pelet sementara. Tapi kalau untuk pakan alternatif, ini baru dalam tahap pengembangan. Nah ini dua macam sebenarnya. Oh pakai. Ini namanya kiambang ya. Nah terus ini sebenarnya kemarin kalau nggak airnya surut, ini lemna. Dan ini kan sekretariat mas. Untuk para anggota punya kolam masing-masing di rumah. Iya di rumah juga kok. Ada ikannya juga Pak yang ini Pak? Ini ada berapa kemarin? Kemarin terakhir 1.000. Yang sana juga 1.000. Lah yang ini bibit, masih bibit lele. Nah ini sementara dibuat sistem keramba gini dulu supaya nanti kalau untuk pemindahan ke kolam yang lebih besar lebih mudah. Yang size itu kan bisa juga tergantung daripada pakan dan lama peliharanya. Kalau peliharanya agak lama, tentunya size-nya lebih besar. Misalnya, karena itu pernah tuh umur 4 bulan sampai 4 bulan, itu dari 1.000 Yang ini coba nih Pak. bisa jadi 120 kilo. Itu 1.000 ekor. 1.000 ekor. Iya, jadi 120 sama lamanya dalam pelihara agak lama juga. Iya. Mana ada sensasi? Dibuka dikit enggak apa-apa ini. Yang besar-besar ini ya Pak? Ya karena umurnya sesuai umurnya kan. Berarti udah mau masa panen ya Pak kalau yang ini? Oh, belum juga. Ini kelihatan gede tapi belum masuk size untuk konsumsi. Ya? Loh. Size konsumsi itu size 7, 8 itu rata-ratanya. Ya. Tapi kadang juga tergantung permintaan. Ada yang warung Lamongan itu mintanya yang size 10. Kalau di sini ada indukannya gitu nggak Pak yang nggak diternak Pak? Kemarin ada, tapi karena kami belum di segmen pembibitan, jadi kemarin malah diambil sama pembibit. Ada sekitar 25 ekor. Yang besar Kami gitu ya, kami tampung di sana. besar sekali. Ya, itu sudah sangat bagus untuk indukan. Kalau untuk indukan itu kan minimal 8 on sudah bisa itu. Kurang Paling lebih kecil. Panjangnya tuh berapa Pak kalau? Wah, kalau panjangnya nggak tahu tuh. Itu masing-masing jenis varietas, biasanya panjangnya juga beda. Ada yang bentuknya lebih pendek, ada yang lebih panjang. Kalau Dumbo itu lebih pendek, tapi kalau seperti Sangkuriang, Mutiara itu panjang. Panjang. Masamo itu panjang, lebih panjang lagi. Bisa sampai 5 meter apa ya? 20 cm lebih. Kalau yang size segitu ya. Udah yang jumbo gitu ya Pak ya? Bahkan kemarin saya umur 2 bulan setengah itu ada yang oversize 1 biji itu, yang lain masih size 10, dia sendiri bobotnya 8 on. Wow. 1 biji. Karena mungkin dia makannya banyak ya Pak ya? Ya karena memang lele ini nggak sama ya. Hampir semua ikan sebenarnya nggak bisa seragam sih pertumbuhannya. Berarti harus disortir terus. Sortir. Ya, kalau intensif itu 2 minggu sekali sortir. 2 minggu sekali. Ya, tapi kalau prakteknya kami ya selama panen itu 2 kali sortir. Jadi selama kita lihat sudah ada yang ukuran konsumsi, walaupun tidak semuanya, itu langsung kami sortir. Kemudian kami jadikan minimal 3 tempat. Yang 1 tempat untuk yang sudah siap konsumsi, terus kemudian ukuran sedang, dan yang terakhir yang paling kecil. Nah, nanti sortir selanjutnya, ini sambil menjual yang sudah siap konsumsi ini. Nah, ini kan ya gede ini, semakin gede ini, beralih ke kolam sebelahnya. Ini kalau untuk pemberian pakan biasa sehari berapa kali Pak? Idealnya 3 kali. Sehari 3 kali? Ya. Terus sekali ngasih pakan, misalnya kolam yang sini tuh, dia habis sampai berapa kilo Pak biasanya Pak? Untuk per 1.000 ekor mulai dari bibit sampai panen itu perkiraan habis dana untuk harga di sini itu 1,5 juta. 1,5 juta dengan hasil
tingkat kematiannya kira-kira biasa kalau dari 1.000 ekor itu berapa Pak? Kadang ada yang 20%, ada yang 10%. Jadi kalau yang paling parah kemarin ya ada yang cuman menghasilkan 8 kilo dari 1.000. 8 Wah, itu kilo. parah itu. Parah ya Pak? Itu karena ada hujan asam. Kemudian yang paling bagusnya, tadi udah dijelaskan sama Pak Ketua di sana, dari 1.000 bisa menghasilkan 120 kilo. 120 kilo. Ya, 1 kilonya kira-kira kena di harga berapa sih Pak? Biasanya? kalau di sini kalau diambil sama pengepul itu 32.000 per kilo hidup. Hidup. Ditimbang hidup. Kalau jual eceran ke konsumen itu biasanya 35.000. Terus ada juga yang kreatif itu kalau minta dibersihkan, kami minta ongkos bersihkan jadi 40.000. Kalau dibumbuin jadi 50.000. Ya. Bisa kalau dibumbuin ini biasanya ya dengan frozen juga, di frozen. Oh, di frozen ya. Kalau ada kelebihan stok di frozen nanti dijual dalam bentuk frozen. Cuma kami Mas di sini belum di pengolahan ini masih banyak kendalanya. Ya karena kadang kalau over dalam produksi, ini daya tampung kulkasnya kan hanya masing-masing mengandalkan kulkas rumah. Iya, ya. Nah, ini sama sekali belum bisa menampung hasil produksi kami. Banyak ini dan juga panennya jadi nggak usah dimundur-mundurin kan ya. Ya, karena nanti jadi oversize Dan makannya itu lagi. ya biaya yang tambah. Sementara konsumen justru sedikit kalau yang oversize itu. Wah, oversize tuh malah nggak terlalu laku ya Pak? Enggak. Nanti paling kalau ada kerjasama dengan UMKM itu bisa. Itu dia ada yang seperti UKM Indri itu dia bikin abon. Abon. Oh. Ya. Sebenarnya nanti juga bisa dikembangkan ke yang lain juga selain abon, nanti kerupuk, terus apa namanya? Dalam bentuk fillet juga kan bisa. Cuman belum sampai ke sana, belum banyak. Jadi baru UKM Indri yang memproduksi abon lele. Yang lain belum, padahal di Kampung 4 ini banyak UMKM. Iya. Ya, merata. Kalau tidak merata salah satunya itu tadi. Jadi saling berebut pakan kan. Nanti ada yang besar, ada yang kecil. Harus kalau semakin merata, dia semakin yang di sini besar misalnya, di sana ada kecil. Kalau ditabur, yang kecil pun punya kesempatan untuk makan. Iya. Nggak akan ganggu sampai yang besar karena jaraknya. Iya, KKN ini tahun ini dari mana Mas? Dari UGM. UGM ya? Iya. Oh iya. Tahun kemarin sebenarnya UGM juga. Iya. Ya, berturut-turut. Makannya pelet juga Pak yang di. Sama. Ya memang karena kami juga dibina oleh Dinas Perikanan toh, ada PPL-nya juga. Dan jadi harapannya nanti kan produk kami ini sesuai standar yang kedepannya yaitu kualitas ekspor gitu. Jadi ini diminimalkan seperti kontaminasi itu nggak boleh. Jadi kalau selama ini ada image bahwa lele itu geli-geli katanya, itu karena di sononya itu dulu mereka mungkin pernah melihat ada lele yang dibudidaya secara liar. Maksudnya itu pakannya sembarang, seperti ada bangkai dimasukkan, bahkan ada yang ditaruh di septic tank atau ada kolam di atasnya tongkrongan orang bertinja. Nah itu nggak dipungkiri memang pernah ada, tapi itu nggak recommended di sini karena memang kami dibina oleh Dinas Perikanan, ada PPL-nya. Jadi nanti saat sudah jadi lele pun itu akan berbeda. Jadi yang lele dari kami ciri-cirinya salah satunya kalau digoreng itu gampang kesat. Jadi nggak gelenjer-gelenjer gitu. Ya, berlendir. Ya, cepat kering gitu. Oh, kalau yang berlendir itu kayak di Jawa kan saya pernah beli di pasar kan Pak. Digoreng itu malah jemek itu di jemek ya. Berlendir. Ya, itu salah satu cirinya seperti itu. Walaupun ya banyak dan tidaknya itu harus dibedakan karena memang pada dasarnya lele itu termasuk ikan yang berlendir kan. Jadi nggak bisa menghindari lendir. Tapi banyak dan tidaknya itu menjadi ciri. Banyak. Nah, ya itu dia. Sembarangan banyak. Ya. Ya.
Kalau di pasar kita memang nggak tahu itu hasil dari apa, budidaya atau liar, budidayanya seperti apa atau tidak. Iya, Pak. Jadi harapannya nanti kalau yang dibina itu juga nanti bersertifikat juga CBIB, cara budidaya ikan yang baik kan begitu. Nah itu harus memenuhi standar termasuk lepas dari kontaminasi. Iya, Pak. Kan bakteri coli juga banyak kalau liar di ininya. Sembarang cara kasih pakannya. Airnya juga nggak boleh sembarang. Iya, airnya nggak boleh. Ya dikurasnya berapa ini, Pak? Berapa kali sehari atau minggu? Kalau kolam air untuk lele terutama ini sebenarnya kita lihat reaksi dari ikan. Kalau dia ada trouble itu baru dikuras habis, diganti. Kalau nggak ada tidak perlu. Kadang-kadang cuman kami kurangi sepertiganya, baru kemudian ditambah lagi sesuai ketinggian semula. Itu. Ini kalau metode konvensional seperti ini ya. Ini konvensional. Nanti ada yang namanya pakai bioflok. Iya, Pak. Apa itu, Pak? Ya bioflok itu gumpalan, bio itu hidup. Oh, jadi dimakanin kotorannya gitu. Nah, itu perlu penanganan seperti pemupukan, kemudian juga ada bakteri yang baik yang ditambahkan ke sana sehingga kotoran ikan itu sendiri itu menjadi bioflok dan itu akan jadi sumber makanan Dia sendiri. bagi dia sendiri. Jadi itu kalau sudah seperti itu nanti nggak akan ada amonia terbentuk dari kotorannya kan? Iya. Otomatis dari mulai tebar bibit sampai panen tidak perlu ganti air. Karena ganti airnya itu kalau memang kualitas air sudah membuat ikan trouble, Trouble tuh gimana, Pak? bermasalah. Nah, itu kalau dia sudah salah satunya sudah mengambang. Dia cari oksigen ke atas. Itu berarti di bawah ada masalah ini. Sumber pertama masalahnya di bawah itu kotoran yang jadi amonia. Kalau ikannya di dalam di bawah kayak ini berarti aman ya, Pak? Aman. Ini aman. Ini aman. Salah satunya juga bisa kita cium baunya seperti apa. Nah, ini bisa dibilang ini tidak ada bau menurut saya. Ya, bahkan dari tadi nggak ada komen, nggak ada tanda-tanda tutup hidung, nggak ada ini. Kalau yang trouble itu dari sebelum mungkin baru sampai di jalan sana sudah tercium baunya. Baunya bau amis gitu ya, Pak? Ya bau nggak enak, bau amonia. Ya, ini berarti memang kondisi air bagus. Bahkan ini warna hijau. Ini tanda dia airnya sehat karena dia ada alga yang tumbuh di sana. Kalau bening itu belum tentu malahan. Seperti air PDAM. Air PDAM itu kan bening. Tapi itu nggak sehat untuk lele. Berarti dia tidak ada biota yang bisa hidup di sana. Di bawah. Nah, kan bening jadinya. Iya, Pak. Nah, itu. Kalau hujan bisa keluar banjir gitu nggak, Pak? Bisa kalau tidak ada pembuangannya. Tapi ini selalu ada pembuangan ke arah sini. Ini di bawah ini. Jadi nanti seketinggian tertentu dia langsung meluap sendiri. Dia pernah, Pak? Apa kayak luber gitu? Kayaknya belum pernah kalau di sini. Karena sudah ada sistem pembuangannya. Jadi itu yang nonjol-nonjol itu kan pralon tuh. Ini juga pralon. Hanya setinggi itu, walaupun hujan deras, dia akan tersedot ke situ. Jadi dia elevasi airnya itu sebatas itu. Kalau panas nggak ngaruh, Pak? Panas sebenarnya kalau untuk tarakan ini sebaiknya dikurangi. Tapi kalau untuk yang wilayah lain ya cukup aja. Lihat salah satu caranya termasuk dikasih Cari. ini waring. Sebenarnya kurang ini, sebaiknya paranet. Paranet itu ada kriteria khusus yang bisa menahan panas sampai sekian persen itu. Setiap paranetnya. Juga bagus lagi kalau bisa dikasih plastik UV. Kalau plastik UV itu untuk menahan air hujan. Air hujan sebaiknya tidak langsung masuk kolam karena air hujan itu ada kalanya mengandung asam, polutan dari pabrik dan sebagainya yang diasap itu kan. Nah itu kalau untuk yang besar mungkin nggak seberapa pengaruh, tapi kalau yang masih kecil bisa mati itu. Iya.
Ya, sambil sekalian isi apa buku tamu. Itu kapasitas berapa Pak yang bisa? Ini ya kalau untuk konvensional maksimal 2.500 Mas. Paling gede ya Pak? Ya, tapi kalau untuk metode biovlog bisa 5.000. Kemarin dari Karang Taruna sebenarnya minta saya untuk ngambil azolla, tapi saya belum sempat ke sana. Itu azolla anak Embo Pak. Oh, gitu. Yang benar ini. Ya, Dia lebih kecil. ya, Saya yang suruh bawa mereka yang bawa. Ya. Di kantor. Itu udah mulai padat itu Pak. Bisa dibagi nanti. ya, untuk dibiarkan. Lain yang dari Karang Taruna udah besar Pak. Oh, begitu. Ada yang kecil lagi. Memang Rencana nanti kalau misalnya ada azolla itu di sana masih ada tempat untuk tandon air yang di tanah sana, itu bisa ditempati untuk azolla. Pak bisa apa Foto ini? foto di sini, ya menghadap ke sana. Biar kelihatan ini. Ya.